Baiklah, teman-teman, ini Harris Sultan. Sebuah video seorang wanita Lebanon Australia sedang viral di media sosial dan banyak orang bertanya, kenapa dia meminta maaf? Sebelum saya putarkan video, kalian perlu pahami beberapa fakta dasar tentang Lebanon. Jadi, populasi muslim terbesar di Australia terdiri dari muslim Lebanon. Sehingga sebagian besar muslim ekstremis di Australia juga berasal dari Lebanon. Siapa mereka? Mari saya tunjukkan. Kalian mungkin sudah mengenal beberapa karena saya sudah beberapa kali memutar video ini untuk kalian. Orang ini Wassam Haddad, Muslim Lebanon yang menginspirasi teroris Pantai Bondi. Dengarkan dia. Tidak bisa dipungkiri pertama dan terutama bahwa jihad memang bagian dari laskar dakwah dan sebagai muslim kita seharusnya tidak pernah sama sekali tidak pernah menghindar dari hal ini. Mungkin ada beberapa jenis jihad, namun puncaknya adalah yang dibahas Rasul Muhammad. Saya akan bacakan hadisnya, yaitu berperang di jalan Allah. Jadi berperang di jalan Allah adalah jihad yang sebenarnya. Itu adalah bagian penting dari Islam dan tidak ada muslim yang seharusnya menghindar darinya. Ini yang dia katakan, jadi inilah yang dia ucapkan di depan kamera. Bayangkan apa yang dia katakan ketika kamera tidak merekam. Yah, dia menginspirasi teroris seperti Navid Akram, orang yang membantai 14 warga Australia di Pantai Bondi. Ini adalah video berdurasi 2 menit. Dia sering membuat pernyataan kontroversial, merupakan muslim ekstremis, pendukung Islamic State of Iraq and Syria, namun tetap tidak bisa dideportasi. Sementara Nazi baru bisa dideportasi ke Inggris. Pemerintah Australia sudah menangkap orang karena tato Nazi, tapi kita tidak bisa mendeportasi jihadis atau simpatisan Islamic State of Iraq and Syria seperti dia. Itulah kenyataan di Australia. Itu satu orang. Sekarang saya putar satu lagi, ingat orang ini. Saya tersenyum dan saya bahagia. Saya tercerahkan. Ini hari keberanian. Ini adalah hari kebanggaan. Kamu tahu hari kebanggaan? Itu membunuh 1.200 warga Israel, termasuk wanita, pria, dan anak-anak sipil tak bersalah. Dan sebagian besar orang yang bersorak untuknya kemungkinan besar juga orang Lebanon. Seperti yang saya katakan, mayoritas Muslim Australia adalah orang Lebanon. Meskipun demografi itu sekarang sedang berubah karena banyak Muslim yang datang dari India, Pakistan, dan Bangladesh, dan sebagainya. Saya tidak tahu apa yang salah dengan pemerintah kita. 75 tahun pendudukan, 16 tahun blokade. Apa yang terjadi kemarin adalah pertama kalinya saudara-saudari kita menembus tempat terbesar di dunia. Pendudukan adalah... Ini bukan hanya soal Israel-Palestina. Saya juga memutar video lain tentang orang ini, seorang Islamis sejati. Dia ingin menggulingkan demokrasi liberal barat dan menggantinya dengan syariah, dengan bentuk pemerintahan Islam. Dia menganggapnya sebagai perjuangan peradaban dan seorang Islamis sejati. Mereka suka memanipulasi dan berkata, "Hei, apa salahnya dengan itu? Kami hanya berbicara untuk hak-hak masyarakat pribumi, yaitu masyarakat Gaza, untuk dibebaskan dari kekuatan kolonial pendatang seperti Israel." Tidak, bukan itu maksudnya. Itu hanya untuk membungkammu. Orang-orang ini tahu apa yang mereka lakukan. Dia ingin menggulingkan demokrasi liberal barat dan menggantinya dengan syariah. Dengarkan dia. Saudara-saudaraku, dalam Islam kemenangan akan datang insya Allah karena kita mencintai Allah dan Nabi-Nya. Kita sedang berada di jalan menuju kemenangan. Kita berada di jalan perjuangan peradaban, di mana kita akan melihat Islam mendominasi. Islam mendominasi perjuangan peradaban. Dia tidak berbicara tentang kemenangan Palestina atas Israel, tidak. Dia berbicara tentang perjuangan peradaban antara Barat dan Islam. Karena terbuai delusi, dia membela kelompoknya dan menyatakan Islam akan dominan. Dia juga Muslim Lebanon. Izinkan saya tunjukkan siapa orang-orang ini. Mereka semua adalah Muslim Lebanon. Oke, ingat perbedaannya. Mereka bukan Kristen Lebanon, mereka adalah Muslim Lebanon. Orang-orang ini juga sebagian besar adalah Muslim Lebanon. Memang benar.
bukan Zionis, Yahudi. Ingat itu? Dan kemudian tahun ini, pada peringatan 7 Oktober, mereka melakukannya lagi, tapi kali ini mereka jauh lebih jelas. Dan mereka bilang bahwa kami hanya mengatakan, di mana Yahudi? Di mana Yahudi? Seolah-olah itu membuatnya jadi lebih baik. Oke, sebagian besar dari mereka, kalau tidak semuanya, adalah Muslim Lebanon. Oke, dan baru-baru ini, saya rasa akhir pekan kemarin, mereka melakukan ini di sebuah pusat perbelanjaan di Sydney. Mereka meneror Australia dan warga Australia. Dan yang tidak mereka pahami adalah bahwa mereka sedang membangunkan raksasa yang sedang tidur. 90% Australia masih berkulit putih. Oke, 90% Australia masih berkulit putih. Persamaannya sama di sini juga di Australia. Seperti di Inggris, 80% penduduk Inggris berkulit putih. Orang Australia menyadari demografi mereka sengaja dihancurkan. Sekarang saatnya kamu harus berdiri dan memberantas terorisme atau ekstremisme. Komunitas Muslim harus bangkit dan membedakan diri dari mereka, tapi tidak bisa. Mereka bukan kelompok pinggiran. Apakah kamu lihat kerumunannya? Mereka adalah Muslim Australia biasa yang berjalan-jalan. Mereka punya pekerjaan, mereka pergi bekerja, dan kemudian di malam hari mereka ikut dalam protes ini dan memendam pandangan seperti itu. Jadi akan ada masalah. Dan Perdana Menteri terlemah dan terburuk dalam sejarah Australia, Anthony Albanese, masih belum menyebut Islam atau Islamisme. Dia mengatakan bahwa antisemitisme, Islamofobia, dan ekstremisme sayap kanan adalah masalah terbesar di Australia saat ini. Izinkan saya memberitahu Anda betapa bodohnya pernyataan ini. 100% dari semua kematian terkait terorisme pada tahun 2025 terjadi karena terorisme Islam. Jika Perdana Menteri Anda tak mampu menyebutkan ideologi di balik semua kematian akibat terorisme pada 2025, berarti ia pengecut. Jadi saya sedang menunggu ada yang mengetuk pintu. Saya benar-benar menunggunya, saya ingin ada yang mengetuk pintu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jadi inilah Muslim Lebanon Anda. Inilah alasan mengapa seorang wanita Lebanon Australia sudah muak dan dia punya pesan untuk semua orang Australia dan menurut saya juga untuk setiap orang Barat. Tapi ada satu hal yang menyedihkan tentang itu, dia adalah seorang Kristen Lebanon, bukan wanita Muslim Lebanon. Jadi kita butuh kecaman seperti ini dari komunitas Muslim. Kalau tidak, kamu tahu sendiri, akan ada jalan yang sulit di depan untuk semua orang. Jadi kamu harus memberantas ekstremisme atau menyingkirkannya. Wanita ini berbicara seperti orang Australia. Jadi beberapa dari kalian mungkin sulit mengikutinya karena itulah aksen khas Australia. Saya orang Lebanon dan saya lahir di Australia. Orang tua saya datang dari Lebanon saat mereka masih sangat muda. Dan saya telah tinggal di negara ini. Dan negara ini telah memberikan banyak kebaikan untuk keluarga kami. Dan kami telah hidup di dunia ini, serta kami menghormati hukum di negeri ini. Dan saya hanya ingin meminta maaf atas nama bangsa saya, atas rasa malu yang telah ditimbulkan. Untuk orang-orang yang berasal dari Lebanon, yang tidak lahir di sini, yang bukan warga negara Australia, datang ke sini untuk menimbulkan kerugian, kebencian, dan kehancuran. Dan bukan hanya orang Lebanon, kelahiran luar negeri atau orang Gaza atau Palestina yang membuat masalah di sini. Sebenarnya ada juga Muslim yang lahir di Australia sendiri yang melakukan hal ini. Wassam Haddad lahir di Australia. Syekh Ibrahim yang lain, namanya tidak diketahui, dikenal sebagai orang yang sangat senang dan disebut Hari Keberanian. Orang itu lahir di Australia dan Navid Akram. Meskipun ayahnya adalah orang India yang omong-omong, sebenarnya diradikalisasi oleh anaknya sendiri. Dia sebelumnya adalah Muslim moderat. Ini memberitahu Anda banyak tentang seorang Muslim moderat yang pada dasarnya adalah bom waktu. Kapan saja ketika dia mulai melihat Islam dengan serius, dia bisa menjadi teroris. Oke, dia bisa seperti Navid Akram, putra Bondi Beach, sang teroris.
Dia menjadi radikal karena Wissam Haddad, seorang simpatisan Islamic State of Iraq and Syria kelahiran Australia. Dan dia berhasil mempengaruhi seorang Muslim kelahiran Australia yang merupakan putra dari imigran India dan seorang wanita Italia. Ada sesuatu yang sangat salah. Anak-anak Muslim yang lahir di Barat, mereka lebih radikal daripada orang tua mereka. Jadi bukan hanya Muslim yang lahir di luar negeri, tapi juga mereka yang lahir di sini. Jadi kalian juga harus menegur mereka. Saya ingin meminta maaf atas nama negara saya, dan saya rasa semua orang seharusnya mulai melakukan hal ini. Dan semua orang harus bangkit, sadar, dan mulai meminta maaf atas nama negara mereka. Yang saya maksud adalah untuk orang-orang yang datang dan bermigrasi ke negara ini dari negara saya. Setiap komunitas harus meminta maaf dan mereka harus berterima kasih kepada negara tempat mereka bermigrasi. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya, benar-benar sebaliknya. Mereka tidak tahu berterima kasih, mereka menuntut ganti rugi, mereka tidak mengucapkan terima kasih, mereka tidak bersyukur. Tapi di atas itu semua, tidak punya rasa cinta itu satu hal. Mereka sebenarnya membenci negara-negara ini. Saya sudah memutar video pria Muslim Australia lain untuk Anda dan akan saya putar lagi. Dengarkan, dia Muslim kelahiran Australia. Lihat betapa bencinya dia pada Australia, namun tetap memilih tinggal di sini. Jauhi Pantai Bondi. Kami sudah cukup tahu apa yang akan kami lakukan. Jika kamu menjauh dari Palestina, Afghanistan, Suriah, Irak, Lebanon, Libya, Aljazair, Bosnia, Sudan, Somalia, dan negara kami, berdirilah sendiri. Dia melihat Australia sebagai bagian dari Barat, dan jelas dia tidak melihat dirinya sebagai bagian dari itu. Tapi ini adalah perjuangan peradaban. Kamu mengerti itu? Seorang Muslim yang lahir di Australia, Inggris, atau Amerika tidak bisa sepenuhnya menjadi warga negara tersebut karena memandangnya dari sudut peradaban. Mereka adalah migran ekonomi, bukan migran ideologis. Itu sebabnya mereka merasa hina. Itulah sebabnya mereka tidak hanya tidak bersyukur, tapi juga membenci dan dendam pada negara tempat lahir mereka. Wanita Lebanon itu berbeda, saya tidak tahu kenapa, mungkin karena dia Kristen. Jadi dia bisa melepaskan diri dari keluhan-keluhan ini, seperti keluar dari Palestina, Afghanistan, Irak, Libya, atau apapun itu. Dia sebenarnya tak perlu mengeluhkan hal itu, meski seharusnya dia punya keluhan pada komunitas ini. Dahulu Lebanon mayoritas Kristen sebelum Islam datang. Asia, jangan ikut campur di Timur Tengah, jangan ikut campur di Afrika, baiklah, jangan ikut campur di negara-negara kami karena kami sudah cukup, dan kemudian kami juga tidak akan ikut campur di Bondo. Orang-orang ini tidak mengerti bahwa sebenarnya kamu tidak punya pilihan. Jika terus seperti ini, kamu akan dikeluarkan. Negaraku, aku sedang membicarakan, aku orang Lebanon, bukan rasis. Tidak, Tapi bagaimana beraninya kamu datang ke negara ini? Dan aku tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi di Bondi. Aku ingin meminta maaf atas segala omong kosong yang dibawa orang dari negara lain dan berpikir bahwa mereka bisa datang dan merusak negara lain. Seperti aku sudah cukup, kami berusaha membesarkan anak-anak kami di lingkungan yang baik. Keluarga kami datang dari perang, mereka sudah menjalani hidup yang sulit. Kami datang ke negara yang diberkati ini bukan untuk membawa masalah masuk lagi ke negara yang indah ini. Nenek moyang kami dan para perempuan sebelum kami telah berjuang, perempuan telah disakiti oleh laki-laki. Sekarang perempuan bisa bekerja sekarang ini dan merasakan kebebasan. Ada begitu banyak perubahan dan kita masih hidup seolah-olah kita masih bodoh. Apakah kita bodoh? Aku ingin memulai sebuah tren, dan jika ada yang cukup berani untuk bangkit dan mulai meminta maaf atas nama negaranya, mereka seharusnya melakukannya. Semua orang seperti itu cukup sudah. Jika kamu ingin berperang, tetaplah di negaramu sendiri. Sesederhana itu. Ini tidak ada hubungannya dengan, oh aku benar, kamu salah, ini benar-benar kejahatan murni. Dan bagaimana beraninya kamu datang ke negara lain dan mulai tidak menghormati serta membunuh orang-orang? Aku sudah cukup dan aku minta maaf atas nama Lebanon, negaraku. Untuk semua nuggets dan tryhards yang merasa bisa datang ke Australia dan bertingkah seperti pahlawan. ya benar sekali, benar-benar idiot, mereka memang perlu disadarkan dengan cepat. Tapi kalau mereka terus bersikap seperti yang sudah kita lihat, ketika mayoritas diam bangun, kalian itu bahkan bukan siapa-siapa. Oke,
kewarganegaraan kalian akan dibatalkan, dan deportasi massal akan terjadi. Kami memberikan semua tekanan yang kami bisa di dunia ini, dan bukan hanya saya saja, ada begitu banyak orang lain yang juga memberikan tekanan pada pemerintah Albanese yang lemah itu. Siapa yang lemah? Dia belum pernah menyebut Islam atau Islamisme sejak pembantaian di Pantai Bondi. Dia dalam tekanan besar mengeluarkan undang-undang pidato kebencian dan memburu orang bertato swastika Nazi. Ya, mereka benar-benar mulai menangkap orang. Biar saya tunjukkan. Seperti, ya Tuhan, lihat ini. Seorang ayah asal Australia menghadapi hukuman penjara 1 tahun setelah diburu polisi karena diduga memiliki tato SS. Jadi dia punya tato SS. Oke. Lihat ini. Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, mengatakan ini sungguh konyol dan menunjukkan kita tidak punya kebebasan berbicara seperti di Amerika. Kita harus menghapus kebebasan berbicara demi kepentingan multikulturalisme. Bagaimana kalau kamu hapus saja multikulturalisme dan kita pertahankan kebebasan berbicara kita ya? Bagaimana menurutmu? Ya, tentu saja. Maksud saya kamu tahu jelas sekali konyol jika memasang simbol Nazi di spray itu dianggap ilegal. Tapi kamu bisa menaruhnya di tubuhmu, tidak ada tempat untuk itu. Orang-orang yang membuat atau menyebarkan tato itu seharusnya malu pada diri sendiri. Kami akan berusaha memberantas kebencian di komunitas kami dan saya senang penangkapan telah dilakukan. Saya tidak suka neonazi, oke? Tapi ketika kita mulai menangkap orang karena tato, karena ucapan, karena salam Nazi yang bodoh, karena hal-hal kecil seperti ini, sebaiknya hal-hal seperti itu diabaikan saja. Mereka belum melakukan tindakan terorisme apapun, oke? Mereka belum melakukannya. Tidak ada ancaman nyata atau serius dari neonazi di Australia. Oke, memang tidak ada. Abi Yemeni menyatakan sebagai Yahudi di Australia, dia tahu kelompok yang dia takuti dan itu bukan neonazi. Ya, mereka ada dan mengganggu, tapi bukan ancaman. Setelah kamu mulai menangkap dan memojokkan mereka. Karena seorang Islamis yang tidak ingin mereka sebutkan, seorang Islamis membunuh 15 orang Australia bukan seorang neonazi. Neonazi sebaiknya dibiarkan saja. Jika kamu menganiaya mereka, jumlah mereka justru bertambah. Mereka tampaknya ingin orang-orang terdorong ke sayap kanan ekstrem. Tuhan lebih besar dan agung, kamu bukan siapa-siapa. Dan saya hanya ingin mengatakan saya minta maaf atas nama negara saya, Lebanon, untuk semua orang yang telah datang dan menyakiti siapapun di Australia. Asapodi, sudah cukup jika kamu berada di Meksiko, Amerika, di mana saja. Mulai lagi menegur orang-orang yang datang dan berpikir mereka adalah pahlawan. Sudah cukup, seperti sudah cukup. Tetaplah di negaramu. Jika kamu penuh kebencian dan seperti itulah kamu dibesarkan, tetaplah di sana karena orang-orang yang telah bekerja sangat keras, yang membayar pajak dan segalanya, merekalah yang kami yang menderita. Kalian membunuh orang-orang tak bersalah kami. Jika ada perang di luar negeri, biarkan saja di sana. Tuhan akan mengurusnya, sudah cukup. Dengan adanya protes, itu tidak perlu. Jika itu tidak terjadi di negaramu, tidak perlu ada protes. Jangan protes, kamu bisa mendengar cerita dan tahu apa yang terjadi di negara lain, tapi tetap jangan protes. Di sini, kalian adalah Tuhan. Semua orang harus berhenti bertindak seolah-olah mereka adalah Tuhan. Sudah cukup. Saya berharap lebih banyak Muslim berbicara seperti ini. Dia Kristen Lebanon, jadi wajar jika dia membahasnya. Saya harap dia tidak mendapat serangan balasan karena komunitas Muslim Lebanon dikenal agresif sehingga orang biasanya menjauh. Satu-satunya waktu saya melihat mereka adalah saat saya pergi membeli kebab Lebanon. Hanya itu saja. Orang baik ada di mana-mana, begitu juga yang buruk. Yang harus disingkirkan adalah ekstremismenya. Jika tidak, usir saja. Lihat Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, bilang kebebasan berbicara harus dihapus demi multikulturalisme. Sungguh konyol. Mari saya putar videonya. Saya sudah bilang dari awal, kita tidak punya undang-undang kebebasan berbicara seperti di Amerika Serikat. Dan alasannya adalah karena kita ingin menjaga persatuan komunitas multikultural. Kita tidak punya aturan kebebasan berbicara seperti yang mereka miliki di Amerika Serikat.
Kita menerapkan interpretasi ketat soal ujaran kebencian di negara bagian ini. Jika perlu diperluas secara legislatif, saya akan melakukannya demi perlindungan. Ini bukan sekadar perlombaan tanpa aturan di mana masyarakat sipil mengabaikan dan berkata kebebasan berbicara berlaku, semua orang bebas bicara apa saja. Itu tidak berlaku di New South Wales karena kami tidak punya undang-undang kebebasan berbicara seperti di Amerika Serikat. Dan alasannya adalah karena kami mencintai negara yang kami miliki di sini dan kami akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi apa yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jadi apa? Orang Amerika tidak mencintai negara mereka. Pernyataan yang bodoh, sungguh bodoh, maaf, orang yang bodoh. Dan mereka hanya melakukan itu untuk melindungi satu komunitas yang bertanggung jawab atas 100 serangan teroris di tahun 2025. Oke? Alih-alih menegur pihak yang bermasalah, mereka justru menghukum setiap petani Australia, pemburu, warga Australia biasa, dan influencer, seperti saya sendiri. Kita akan diawasi, kita akan dianiaya, dituntut karena ucapan kita. Itu adalah hak kita sebagai warga negara yang bebas, liberal, dan demokratis. Namun tidak, kita harus hati-hati dan menjaga ucapan. Kias Tarma, ini lagi standar ganda kier. Saya sudah bilang ini akan terjadi di Australia dan sekarang benar-benar terjadi. Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memberlakukan undang-undang yang sangat keras ini, saya tidak tahu. Lihat, saya rasa ketakutan terburuk saya akan menjadi kenyataan. Ketika saya mendapat ketukan di pintu, saya hanya ingin memberitahu bahwa saya sudah siap secara mental kalau saya mungkin akan mendapat ketukan di pintu. Dan ketika itu terjadi, saya tidak akan mundur. Oke, saya tidak akan mundur. Kita butuh umat muslim untuk keluar dan mulai menegur orang-orang yang berbuat buruk di komunitas mereka. Kalau tidak, kamu tahu, jalan ke depan akan sulit untuk semua orang.